Tuhan lokasinya, bagaimana untuk menyatukan waktu, ide, dan kreativitas yang beragam, itu tentunya menjadi challenge tersendiri. Namun demikian, dengan komunikasi yang baik, semangat dan kekompakan dari ibu-ibu panitia telah mengubah tantangan tersebut menjadi sebuah kesempatan untuk menghasilkan karya yang indah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang bertugas, dan ke depan mari sama-sama kita jaga kekompakan dan silaturahmi yang baik ini sebagai satu keluarga besar PWP tercinta. Ibu-ibu sekalian, berkenaan dengan bulan November di mana kita memperingati Hari Pahlawan, maka tema yang diusung oleh panitia pada pertemuan ini adalah cantik dan seimbang menuju berat badan ideal, kesehatan optimal, dan menjadi pahlawan diri dan keluarga. Menjadi pahlawan berarti harus ada yang diperjuangkan, ada usaha untuk memperjuangkannya, dan ada pengorbanan. Lalu apa hubungannya antara kesehatan kita dengan menjadi pahlawan bagi diri dan keluarga kita? Bagaimana dan apa sih pentingnya cantik dan seimbang? Nah, ibu-ibu, semoga acara webinar kesehatan siang ini memberikan insight bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan wawasan yang baru bagi kita. Ada amunisi dan semangat yang baru dalam perjuangan kita untuk hidup sehat optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya akhiri sambutan saya ini, saya ingin membacakan pantun untuk ibu-ibu semua. Dari Balikpapan ke Kota Palu. Cakep. Cakep. Putri Jelita di Sanjung-Sanjung. Cakep. PWP Zona 9, jaya selalu. Yes. Bersama Afif, sangat Padan Tanjung. Yeay. Satu lagi ya. Ya, siap Bu. Sungai Mahakam di Kalimantan. Cakep. Mengalir jauh sampai ke lautan. Cakep. Sambutan saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hore. Saya atas perhatian ibu-ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Ibu Rospita atas sambutannya. Di masa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, tak perlu kita mengangkat Sekarang kita mau belajar lagi, guys. Iya, jadi hari ini kita mau tanggal 21 November 2024. Edisinya kali ini kita mau belajar lagi. Belajar walaupun kita sudah ibu-ibu ya, tetap kita harus belajar. Seperti Hodijah juga sekolah ya, belajar ya. Jadi kali ini itu adalah pertemuan rutin Persatuan Wanita Patra tingkat wilayah PT Pertamina Hulu Indonesia Zona 9. Jadi ini ada pertemuan rutin dan sekaligus webinar kesehatan. Temanya sangat bagus sekali. Ini kebetulan Hari Pahlawan juga. Gimana serunya? Ikuti terus ya sahabat sedia. Iya, akan menjadi sangat menarik. Kepada Ibu Fitri Yusa, Saya PT PHI Zona 9, Field Tanjung, Field Sangatta, dan Field Sanga-Sanga, Ibu Meta Kurniawan Trio, Ibu Tati Cahyonugroho, dan Ibu Vita Sigit Setiawan. Selamat siang, Ibu. Dan tak lupa pula, izinkan saya untuk menyapa segenap pengurus dan anggota PWP yang telah bergabung bersama kami di ruang virtual kita hari ini. Dan yang spesial, izinkan saya juga menyapa Coach kece kita hari ini yang telah bergabung bersama kita, Coach Natasha Limano, beserta tim dari GGL. Hai Coach. hai, selamat siang. Siang Coach. Wah, Coach ya Coach ya, selalu ya, as always. Selama 1 jam ke depan Coach akan ditemani oleh saya Coach. Oke. Oke Coach, ini Ibu sudah tidak sabar nih Coach untuk menerima materi yang daging semua itu dari Coach Natasha. Tapi Coach, mohon izin sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya mengajak ibu-ibu untuk merefresh otak dulu ya Coach ya. Jadi biar optimal untuk menerima materinya. Baik, izin kembali ke laptop ibu-ibu.
Kita lanjut ke pemanasan dulu ya Ibu ya, di sesi ice breaking ini, agar ibu-ibu bisa secara optimal menerima materi dari Coach Natasha. Ice breaking ini akan berlangsung Indonesia dengan mengajarkan pola hidup dan pola makan yang sehat ya, yang mana juga bisa membantu rakyat Indonesia untuk gak gendut lagi, sesuai dengan nama komunitasnya, gak gendut lagi. Oke. Ini slide-nya gimana ya Bu Fitri? Kita bantu Coach untuk share. Oke, baik. Jadi, oke. Ini adalah intro saya, mungkin next, berikut ya. Nah, ini adalah sertifikasi yang tadi sudah dibacakan Bu Fitri ya. Kebanyakan saya memang adalah seorang certified personal trainer, tapi spesialis saya memang lebih ke nutrisi. Saya suka banget belajar tentang nutrisi. Berikutnya. Oke, ini adalah sebagian dari hasil before after kita, para member GGL, selama 5 tahun ini. Ada yang muda, ada yang lebih berumur. Member tertua kita umur 72 tahun ya. Laki-laki, perempuan yang belum menikah, belum punya anak, yang sudah melahirkan pun banyak sekali. Yang sudah bolak-balik gagal diet, keluar masuk diet yoyo, nanti kurus, nanti gemuk lagi. Yang tinggal di hutan, tinggal di kota, di luar negeri, itu semua nyampur di sini. Dan mereka bisa langsing dengan prinsip yang kita ajarkan. Prinsip pola hidup dan pola makan kita ajarkan di GGL. Kenapa? Karena simple, ya, nggak banyak tantangan dan mudah diterapkan oleh semua orang dimanapun mereka berada, ya. Minimal pahlawan diri dan keluarga. Seperti saya bilang tadi dengan Ibu Rospita, kalau mamanya tumbang, satu rumah tuh tumbang. Jadi mamanya nih nggak boleh sakit. Memang semua di sini bisa relate ya, pasti ya, paham itu. Tapi kenapa cantik dan seimbang? Karena saya merasa setelah coaching ribuan member, kebanyakan orang merasa mereka harus mengorbankan sesuatu untuk jadi cantik. Contoh, diet mah cuman untuk sultan aja. Itu salah satunya. Diet mah nggak mungkin bisa happy, pasti merana karena kelaparan. Mereka semua berpikir bahwa diet itu harus ada yang dikorbankan. Kebahagiaan mereka, kesenangan mereka, jadi nggak bisa seimbang. Jadi kita pakai tangan kita sendiri aja, kurang lebih 1 kepal. 1/4 yang lagi itu adalah protein. Protein ini bisa dari daging-daging, yang saya bilang tadi ya di awal ya. Daging jalan, nanti masuk ke rumah, nanti ajak babynya jalan lagi, nanti masuk ke rumah, sore jalan lagi, itu oke, kayak gitu. Semuanya soalnya secara total, bukan yang sewaktu kayak gitu. Jadi diusahakan aja sebisa-bisanya untuk aktif bergerak, makan makanan utuh, minum air putih yang banyak, makan sayur yang banyak, nggak perlu sampai ekstrim, karena kuncinya kan tidak mau mengorbankan ASI ya, kualitas dan jumlah ASI tersebut. Jadi babynya tetap sehat, ibunya juga bisa sehat, bisa langsing juga. Seperti itu. Baik, Coach. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga bisa membantu ya, Ibu Ririn Alfian. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Coach. Dari Ibu Dayu Adediar, zona 9. Jika ada niat dan rencana diet, hidup sehat, tapi kadang kita berpikir untuk menikmati hidup, Coach, dengan makanan enak-enak walaupun tidak sehat. Bagaimana cheating day itu bisa berhasil tapi tanpa juga merusak diet, Coach? Jadi pengen cheating dan dietnya itu berhasil dua-duanya, Coach. Seperti apa, Coach? Silahkan. Oke. Sebenarnya ini mindset ya. Tadi siapa Ibu Dea ya? Ibu Ade, Coach. Ibu Ade, oke. Maaf Ibu Ade. Ibu Ade, sebenarnya ini mindset. Makanan enak itu memang kita butuh. Karena kita makan bukan hanya untuk perut, untuk fisik saja, tapi juga untuk emosional, untuk kesehatan mental ya. Jadi sebenarnya makanan enak itu tetap boleh dimakan. Sampai saat ini
saya masih makan rendang, saya masih makan kerupuk, padahal kalau dibilang kan itu adalah makanan-makanan yang tidak sehat. Tapi semuanya di ujung hari kita tetap lihat yang mana yang lebih banyak. Saya biasanya memakai aturan 80%, 20%. 80% kita makannya sehat sesuai dengan kebutuhan nutrisi, 20% kita makan makanan yang kurang sehat untuk menyenangkan hati, nggak apa-apa. Tentunya itu juga harus disesuaikan ekspektasinya, karena kita tahu kita makan makanan yang kita sukai dan kurang sehat mungkin akan menghambat dietnya sedikit. Tetapi sebenarnya itu bisa ditanggulangi dengan porsi yang saya ajarkan di awal tadi. Makan rendang nggak apa-apa kok, yang penting sesuai porsi aja, tidak melebihi kalorinya. Kalau kalorinya nggak lebih ya kita nggak jadi lebih gemuk. Seperti itu ya. Tentang mindset cheating, saya nggak suka mindset cheating ini. Saya akan belak-belakan ya. Jadi cheating ini kan kayak nyeleweng ya. Nyeleweng ini akan menciptakan, nyeleweng ini kan hal negatif. Hal negatif ini akan menciptakan hal yang negatif. Hal negatif ini biasanya apa? Merasa bersalah, balas dendam, dan saya nggak suka rasa itu. Jadi dengan pengetahuan bahwa makanan ini mengandung ini, makanan ini mengandung ini, makanan ini mengandung ini, apa yang dibutuhkan tubuh saya adalah ini. Jadi satu, progres itu bukan dilihat dari berat badan saja. Berat badan adalah salah satu tolok ukur, tapi bukan satu-satunya tolok ukur. Hal yang perlu dipahami perihal ini adalah berat badan itu adalah bobot satu tubuh, semuanya. Sedangkan saat kita kurusan atau rampingan, yang kita pangkas itu adalah lemak saja. Nah, kadang-kadang saat kita mulai diet ya, masa lemak menurun, tapi kita juga olahraga, jadi masa otot naik. Masa lemak turun sekilo, masa otot naik sekilo misalnya. Atau mungkin dengan pola makan yang lebih baik, ini nanti ya saya jelasin lagi ya, kita mengikat air, jadi kita naik sekilo bersama masa otot. Jadi ujung-ujungnya BB-nya impas. Seakan-akan sia-sia ya upaya diet. Padahal kalau diperhatikan lagi, badan kita tuh lebih ramping saat masa ototnya menurun sekilo tadi. Kenapa coach bilang badan lebih ramping padahal BB nggak gerak? Karena yang dibahas seperti yang saya bahas di slide, lemak memakan tempat. Otot ini ramping, padat. Orang yang berotot itu enggak geleweran. Yang geleweran itu lemak. Nah, makanya saat lemaknya menurun, paling gampang atau paling akurat cara menghitung apakah lemak terpangkas atau tidak adalah dengan ukuran badan. Sebenarnya, perhatikan baju, pakaian dalam, celana yang ketat-ketat ya. Wah, iya ya, nggak seketat dulu lagi ya. Sekarang perutnya nih, kalau dibawa duduk, celananya udah enak ya. Nah, itu adalah tanda-tanda baik, di mana kita sebenarnya memangkas lemak. Itu satu. Kedua, berat badan manusia, semua orang, apalagi perempuan, karena kita sangat hormonal, bisa naik turun dalam seharian penuh sebanyak 2,5 kilo. Tergantung kita nimbangnya kapan, setelah makan, sebelum makan, di pagi hari, atau mungkin saat kita hormonal, ya, mens, itu biasanya berat badan naik sedikit karena kita menyimpan lebih banyak cairan di dalam tubuh. Itu memang hormon kita aja seperti itu. Nanti setelah mensnya keluar, BB-nya turun lagi. Atau mungkin kurang tidur, tubuh kita juga menyimpan lebih banyak cairan. Makanya tadi saya bilang kan, naik sekilo gara-gara cairan gitu. Atau saat kita olahraga beban, otot kita terbangun, otot kita pemulihan, otot kita bengkak dikit, itu juga menyimpan air, jadi cairan meningkat dikit. Atau mungkin saat tadinya kita diet ekstrim, nggak pernah makan nasi nih,
Sekarang ikutin pola makan yang lebih sehat, makan nasi dalam moderasi. Ada peningkatan asupan karbohidrat. Karbohidrat yang meningkat di tubuh itu juga mengikat air di dalamnya. Tapi air itu nggak masalah. Tubuh manusia memang mengandung cairan sebanyak 60% air, ya. Jadi bukan air yang mau kita buang. Yang mau kita buang itu adalah lemak. Jadi BB itu adalah salah satu tolak ukur, tapi bukan satu-satunya. Fokus di rampingkan badan dengan melihat apakah lingkaran badan mengecil. Oh, tadi kemarin, contoh ya, Lebaran kemarin saya pakai baju ukuran L. Lebaran tahun 2025 saya memakai baju ukuran S. Nah, itu berarti bagus, walaupun BB-nya cuma turun 2 kilo. Gitu. Dan progres diet ini bukan semata bukan hanya berputar di BB, lingkaran badan, tapi juga kesehatan kita mental. Kesehatan mental kita. Saat kita makannya dengan baik, usus kita lebih sehat, hormon kita lebih stabil, kita bisa menjaga mood. Ya. Terus kita saat olahraga, kita memaksa diri kita untuk melakukan lebih, men-challenge. Apa sih? Mencari Ibu Eka Basori dari Field Sangatta. Nah, beliau ini setiap berolahraga sebentar saja, beliau akan mengeluarkan keringat yang sangat banyak, Coach. Tapi di saat itu juga, Ibu Eka akan merasa kehausan yang amat sangat. Sehingga yang seharusnya kebutuhan air dalam sehari hanya 2-3 liter, Ibu Eka bisa mengkonsumsi air dari 7 hingga 10 liter, Coach. Apakah kebanyakan air putih seperti ini bisa menjadi pemicu untuk menurunkan berat badan? Atau bagaimana, Dok, Coach, untuk menyiasati hal ini, Coach? Jadi kelebihan Bu Eka merasa dia kelebihan asupan air jadi 7 hingga 10 liter. Apakah ini baik untuk kesehatan? Apakah ini pun baik untuk cantik dan seimbang? Baik. Coach? Silakan, Coach. Ya kan, Oke, baik. Ibu Eka, jujur saya sendiri juga kurang lebih sehari minum 6-7 liter ya. Tapi kalau 10 liter, saya nggak berani memastikan bahwa itu oke. Saya juga berkeringat terus seharian dan memang saya minumnya juga banyak ya. Untuk pastinya perihal hal-hal kesehatan yang sedikit abnormal seperti 10 liter ini, sebaiknya diperiksa ke dokter. Karena memang ada kasus-kasus tertentu, kasus-kasus medis ya tepatnya, kasus-kasus medis tertentu yang memang menyebabkan orang untuk bisa haus banget. Seperti itu. Jadi apakah kehausan ini dalam batas wajar atau tidak? Tepatnya sih mendingan konsultasi ke dokter ya. Tapi kalau minum 6 liter, 7 liter, apalagi kalau kita keringetan seharian gitu ya, itu semestinya masih dalam batas wajar. 2 liter itu adalah saran Kemenkes yang paling minimal untuk orang yang jarang bergerak, untuk orang yang sedentary banget. Kita orang yang produktif, masih riwa-riwi, banyak aktivitas, keringetan, apalagi kita pola makannya juga makannya cukup asin ya, bisa dibilang masih berbumbu, itu kita semestinya minum lebih dari 4 liter sehari. Jadi kalau kita bilang 3 liter, 4 liter itu masih kita kurang tapi minim. Saya sendiri aja bisa minum 6-7 liter sehari. Iya, jadi itu tergantung sih masing-masing. Tapi kalau sampai 10 liter dan pasti nggak pasti, itu sebaiknya periksa ke dokter untuk memastikan aja bahwa tidak ada kasus-kasus medis tertentu yang menyebabkan haus berlebih itu. Kalau keringat, oh ya, keringatnya belum saya jawab. Kalau keringat ini sangat tergantung individu. Ada orang yang olahraga nggak gitu keringetan. Ada orang yang memang lebih banyak keringetan. Itu tergantung, nggak ada sampai, nggak ada yang bahaya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Itu tergantung masing-masing aja, nggak apa-apa. Keringat itu cuman cara untuk tubuh ventilasi, nggak ada arti yang kamu nggak kelihatan berarti kamu nggak bakal lemak. Itu nggak, bukan seperti itu ya. Karena badan kita merasa panas, dia ingin memventilasi supaya nggak boom gitu ya di dalamnya ya, nggak kepanasan gitu, itu dia keringetan. Jadi keringat itu hanya cara tubuh memventilasi aja. Jadi ada yang memang gampang keringetan, ada yang tidak. Itu bukan sesuatu hal yang perlu dipusingin. Hausnya aja, rasa hausnya.
coba dipastikan tidak bersangkut paut dengan kasus-kasus tertentu.